Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anirwana dari jurusan Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIM 50900122050. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi lintas budaya dan agama. Yuk simak videonya. Secara umum, komunikasi lintas budaya merupakan istilah yang sering diabaikan untuk menjelaskan makna dari komunikasi antara budaya, yang tidak terbatas oleh konteks geografis, ras, dan etis. Komunikasi lintas budaya didefinisikan sebagai analisa perbandingan yang memprioritaskan realitas kegiatan kebudayaan. Oleh karenanya, komunikasi lintas budaya lebih berfokus pada hubungan komunikasi antara budaya bangsa, dan dengan tidak memunculkan kultur baru seperti dalam kajian komunikasi antar budaya. Komunikasi dan budaya tidak dapat dipisahkan karena memiliki peran tersendiri terhadap budaya maupun sebaliknya. Komunikasi diperkuat adanya kebudayaan, sedangkan budaya terbentuk kembali dengan adanya komunikasi. Dalam kehidupan sosial, individu maupun kelompok, baik komunikasi maupun budaya, keduanya penting dan saling memiliki keterkaitan yang erat, sehingga pantas apabila komunikasi dan budaya menjadi komponen yang penting dalam kehidupan masyarakat dalam berinteraksi. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kerukunan umat lintas budaya maupun lintas agama, yaitu perlunya memahami simbol-simbol yang disampaikan orang lain dalam berinteraksi, meningkatkan kemampuan beradaptasi di lingkungan baru dan berbeda budaya dan lainnya, serta meningkatkan sikap toleransi, saling menghormati serta saling menghargai meskipun berbeda agama ataupun kebudayaan lainnya. Berikut teori-teori yang bisa digunakan antar kerukunan tersebut. Nah, yang pertama, teori interaksi simbol. Interaksi simbol adalah suatu hubungan yang terjadi secara alami antara manusia dalam masyarakat dan hubungan masyarakat dengan individu. Interaksi yang terjadi antara individu berkembang melalui simbol-simbol yang mereka ciptakan. Relasi sosial merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi pada beberapa individu dalam masyarakat. Interaksi yang dilakukan antara individu itu berlangsung secara sadar dan berkaitan dengan gerakan tubuh, vokal, suara, dan ekspresi tubuh yang kesemuanya itu mempunyai maksud dan disebut dengan simbol-simbol. Dalam konsep interaksi simbol ini, bahwasanya komunikasi terbentuk dari pola pikir, konsep diri, dan kelompok sosial itu sendiri. Makna dari interaksi simbol sendiri berupa bahasa verbal dan non-verbal sebagai bentuk antisipasi terhadap reaksi orang lain, karena menurut Min, memanusiakan manusia adalah kegiatan yang paling manusia seperti melakukan interaksi antara manusia lain dengan bercakap atau dikenal dengan komunikasi. Yang kedua, teori adaptasi interaksi. Teori adaptasi interaksi melihat bahwa perilaku seseorang saling mempengaruhi dan menciptakan pola. Perilaku awal seseorang dalam sebuah interaksi terdiri atas sebuah kombinasi perilaku verbal dan non-verbal yang merefleksikan posisi interaksi, faktor lingkungan, dan tingkat kemampuan seseorang. Adaptasi adalah proses menyesuaikan secara tahap yang dilakukan oleh suatu organisme terhadap kondisi lingkungan yang baru. Adaptasi diambil untuk menjelaskan serta menggambarkan ketika seseorang menghadapi situasi dan kondisi yang berupa dan berbeda. Adaptasi dilakukan ketika terjadi suatu ketimpangan dalam suatu situasi dalam kondisi ketimpangan terjadi akibat interaksi manusia dengan lingkungan, tentu lingkungan yang terlibat atau kebutuhan yang tidak sesuai dengan situasi lingkungan. Adaptasi merupakan suatu proses tangkapan atas kehadiran stimulasi secara keberlanjutan. Yang terakhir,
Teori dinamis religius. Menurut ahli psikologi agama, Bloch dan Stark mengumumkan bahwa agama adalah sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembagakan yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi. Religiositas adalah suatu sistem yang meliputi simbol-simbol, keyakinan, nilai-nilai, dan perilaku yang tersusun secara terstruktur, yang semuanya berfokus pada isu-isu diangkat memiliki makna paling mendalam. Tingkat religiositas seseorang dapat tercermin dalam perilaku mereka serta dalam dimensi internal, yaitu dalam hati seseorang. Oleh karena itu, religiositas seseorang mencakup berbagai sistem atau dimensi. Menurut Bloch dan Stark, terdapat 5 dimensi dalam religiositas seseorang. Yang pertama, dimensi keyakinan. Kedua, dimensi ritual. Yang ketiga, dimensi pengalaman. Yang keempat, dimensi pengetahuan agama. Yang kelima, dimensi pengalaman atau konsekuensi. Nah, itulah penjelasan teori komunikasi lintas budaya dan agama. Sekian video kali ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.